Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Yang dengannya sampai dengan saat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kita. Di tengah segala kesulitan yang sedang kita hadapi, alhamdulillah Allah masih menolong kita. Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang istimewa. Di mana kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita tidak boleh berkerumun. Kita tidak boleh berkumpul bersama-sama dengan sesama muslim untuk menjalankan ibadah. Yang biasanya di bulan-bulan Ramadan yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, kita senantiasa berkumpul di masjid. Kita senantiasa melaksanakan ibadah bersama-sama di masjid. Mulai dari malam hari, pagi hari, setelah subuh, siang hari, dan seterusnya. Namun di bulan Ramadan ini sebagaimana kita tahu, Allah sedang menetapkan ketetapannya yang lain sehingga kita dianjurkan atau disunnahkan untuk di rumah saja. Insya Allah segala amalan-amalan kita yang telah kita lakukan di rumah bersama keluarga kita, bersama pasangan, bersama anak, bersama orang tua kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah salat-salat kita yang biasanya kita lakukan di masjid, walaupun tidak kita lakukan di masjid, tetap mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang salat di masjid, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Hari demi hari berjalan dan tidak terasa pada hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan di hari yang ke-26. Di hari yang ke-26 ini, itu adalah hari-hari terakhir, hari-hari babak final di dalam bulan Ramadan kita. Bulan Ramadan kita kalau kita hitung hari, insya Allah pada tahun ini akan berjumlah 30 hari dan berarti tinggal 4 hari atau 5 hari lagi kalau kita hitung hari ini. Jadi di tanggal 26, 27, 28, 29 dan 30 Ramadan. 4 hari lagi atau 5 hari lagi kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Syawal atau bulan peningkatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Setelah 26 hari kita melakukan ibadah puasa, hendaknya kita senantiasa bertanya-tanya,
Apakah ibadah puasa yang kita lakukan adalah ibadah puasa sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kualitasnya sudah baik? Apakah perlu lagi ditingkatkan kualitasnya? Atau malah kualitasnya kita rasa belum sempurna atau belum baik, dan dengannya juga kita akan tingkatkan kualitasnya di hari-hari terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita senantiasa menghitung-hitung, memuhasabah tentang amalan-amalan kita, khususnya amalan-amalan bulan Ramadan kita. Setiap hari, setelah selesai mengajarkan atau setelah selesai menjalankan ibadah saum, hendaknya kita bertanya-tanya dalam diri kita, apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah puasa kita adalah puasa yang sungguh-sungguh, yang prima, yang baik sebagaimana dicontohkan, atau puasa kita belumlah puasa yang sempurna? Ini menjadi sesuatu hal yang penting yang kita lakukan, muhasabah ini, karena dengannya kita akan terus senantiasa meningkatkan kualitas puasa kita. Kita akan lebih lagi meningkatkan amalan-amalan kita di hari-hari puasa kita berikutnya. Dan kita akan menambal atau mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada dalam puasa-puasa kita di hari-hari yang berikutnya. Khususan di 10 hari terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Wallahu alam, apakah malam Lailatul Qadar itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau masih ada di sisa-sisa terakhir Ramadan kita? Hanya Allah yang tahu. Namun apapun itu, maka hendaknya di sisa hari kita, yaitu di 5 hari terakhir ini, hendaknya kita tingkatkan kualitas amalan puasa kita, khususnya di malam-malam. Khususnya di malam-malam di mana kita hidupkan malam kita. Kita kurangi tidur kita. Kita kurangi kegiatan-kegiatan yang lain dan kita fokuskan kepada amalan-amalan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya di malam-malam di sisa Ramadan ini kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bentuk tambahan ibadah itu? Maka para nabi dan para sahabatnya mencontohkan kepada kita, dan juga ditiru oleh para tabi'in dan orang-orang soleh selanjutnya. Setidaknya ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir ini. Yang intinya semuanya adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah salat-salat sunat kita. Kita tambah salat-salat sunat kita di hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan tambahan salat sunat yang lain, yang masih dalam rangka tahajud, masih dalam rangka qiyamul lail, masih dalam rangka kegiatan yang kita kenal dengan tarawih. Kalau di hari-hari yang lain kita cukup 11 rakaat dengan witir, maka di malam-malam yang lainnya kita bisa tambah. Kita bisa tambah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan kenyamanan yang kita rasakan pada saat kita melaksanakan tambahan sholat-sholat kita. Dan kita memperpanjang sholat-sholat kita dengan bacaan-bacaan yang lebih panjang daripada bacaan-bacaan sholat kita sebelumnya. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah saking lamanya qiyamul lail, saking lamanya sholat di malam hari, maka kaki beliau bengkak. Beliau bukan sekedar membaca satu surat yang pendek, tapi beliau membaca surat Al-Baqarah
dilanjut dengan surat Ali Imran, dilanjut dengan surat An-Nisa dan seterusnya. Ini suatu contoh yang maksimal yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Namun bagi kita apabila terasa berat, tapi hendaknya kita tambah, jangan seperti biasanya. Lalu kita tambah dengan beberapa waktu yang lebih lama di dalam salat-salat kita. Ini semata-mata kita minta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperpanjang salat-salat kita. Kita meminta rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan menambah panjang salat-salat kita. Semoga tambahan amalan-amalan kita ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikrullah dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi, dengan bacaan-bacaan yang juga dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Salah satu bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah disebutkan dalam hadis bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apabila malam ini adalah malam Lailatul Qadar, amalan apa yang sebaiknya dilakukan? Maka beliau mencontohkan, bacalah satu bacaan yang mungkin sudah kita kenal bersama, yaitu bacaan yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau menyukai pengampunan. Maka ampunilah aku ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah. Dan apabila ampunan itu telah diberikan kepada Allah kepada kita, maka insya Allah ini menjadi bekal bagi hidup kita, agar hidup kita di atas rahmat Allah menjadi lebih mudah kita jalankan, menjadi lebih ringan kita berjalan di muka bumi ini, dan menjadi lebih membahagiakan kita, baik kebahagiaan hidup kita di dunia, apalagi kelak menjadi tabungan amalan soleh kita di akhirat kelak. Di samping bacaan-bacaan itu, bisa juga bacaan-bacaan yang lain yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bacaan yang juga populer adalah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan 4 macam bacaan. Yang pertama, yang 2 bacaan yang pertama itu adalah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang 2 bacaan yang berikutnya adalah yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan tersebut adalah yang pertama dengan asyhadu alla ilaha illallah. Lalu yang kedua dengan astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Lalu yang ketiga dengan asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Lalu yang ketiga meminta nas'alukal jannah, meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Maka sebaiknya di malam-malam di bulan Ramadan, di sisa-sisa waktu kita perbanyak bacaan-bacaan tadi. Lalu seberapa banyak bacaan-bacaan tadi harus kita lakukan? Maka jawabannya adalah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Bisa 10 kali, bisa 50 kali,
bisa 100 kali, bahkan bisa 1000 kali. Insya Allah dari bacaan kita yang banyak tadi ada 1 atau 2 yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah yang banyak. Bacaan-bacaan tadi adalah bacaan-bacaan yang ringan dibacanya, namun sangat berat timbangan kebaikannya. Apa susahnya membaca asyhadu alla ilaha illallah? Apa susahnya membaca astaghfirullah? Apa susahnya membaca nas'alukal jannah? Apa susahnya membaca na'udzubika minan nar? Itu semuanya bacaan-bacaan yang ringan di lidah, namun berat di timbangan. Maka sama-sama kita baca ini sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kenyamanan kita, sesuai dengan nikmat yang nanti akan Allah curahkan kepada kita pada saat kita membacanya. Apalagi di malam-malam yang sepi, yang hening, yang tidak banyak keramaian, maka insya Allah kedekatan dari bacaan-bacaan kita akan menembus langitnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan berikutnya adalah memperbanyak doa-doa. Ini pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa di malam-malam terakhir di bulan Ramadan sebanyak yang kita keinginkan. Mintalah kepada Allah apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita butuhkan. Insya Allah, Allah akan mengabulkan apa yang diminta kepada kita. Allah yang akan mengabulkan apa yang dimintakan kepadanya. Mintalah apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Insya Allah, Allah akan mengabulkannya. Hal lain yang bisa kita perbanyak, amalan-amalan lain yang kita bisa perbanyak di hari-hari akhir, khususnya di malam-malam akhir di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran, meningkatkan bacaan Al-Quran, menambah kuantitas bacaan Al-Quran. Kita isi hari-hari di malam hari dengan mengurangi tidur kita dan menggantinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang banyak. Sebanyak apa yang dibaca sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa memperbanyak menjadi 1 juz, menjadi 2 juz, menjadi 3 juz dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada. Namun banyaknya bacaan itu insya Allah juga akan menjadikan rahmat bagi kita. Karena hakikatnya apabila kita banyak membaca Al-Quran, hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedang menyampaikan firman-firman-Nya langsung kepada diri kita. Maka hendaknya kita banyak membaca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran baik difahami maknanya maupun tidak difahami maknanya, hendaknya menjadi salah satu amalan kita. Kalau kita fahami maknanya tentunya ini lebih baik dan ini lebih utama daripada kita tidak faham maknanya. Namun jangan khawatir apabila kita pun belum faham maknanya, tapi bukan tidak faham, tapi belum faham maknanya, maka setiap huruf di dalam Al-Quran itu menjadi hitungan pahala tersendiri. Setiap huruf itu satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang lainnya. Apalagi bacaan-bacaan di bulan Ramadan. Bacaan-bacaan di bulan Ramadan mendapatkan lipatan pahala yang lebih besar lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu hadis qudsinya, asyamuli, sesungguhnya puasanya orang-orang yang bersaum itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas ganjarannya. Apabila Allah sendiri yang akan membalas ganjarannya, hitungannya adalah bukan sekedar 1 kali dibalas oleh 10, tapi mungkin dibalas dengan 100, 1000 atau jumlah-jumlah yang lain yang Allah sendiri yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu hendaknya kita tingkatkan amalan-amalan ibadah kita di malam-malam Ramadan di hari terakhir ini, yang dengannya akan menyempurnakan atau menambal kekurangan-kekurangan dari amalan-amalan kita di hari-hari yang lalu.
Allah sangat suka pengampunan dan Allah sangat suka memberikan pemaafan. Oleh karenanya mintakan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jangan lupa untuk keluarga kita, jangan lupa untuk anak-anak kita, untuk pasangan-pasangan kita, untuk orang tua kita dan untuk orang muslimin seluruhnya. Mintakan juga doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencabut wabah yang sedang berlangsung ini dan menggantinya dengan kehidupan yang lebih baik. Allah menjadikan, dengan takdirnya Allah menjadikan wabah ini terjadi, dan dengan takdirnya pula Allah akan mencabut wabah ini dan kita keluar darinya. Semoga setelah bulan Ramadan ini, setelah bulan Ramadan yang istimewa ini, kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini dengan keadaan yang jauh lebih baik, dengan keadaan kehidupan yang jauh lebih baik, dengan keadaan kehidupan yang meningkat dan meningkat. Sebagaimana firman-Nya, la'allakum tattaqun, yang artinya adalah terus meningkat ketakwaannya, terus meningkat kualitas ketakwaannya. Bukan satu keadaan tertentu, tapi keadaan yang terus-menerus meningkat. Ini menjadi keinginan kita semua, karena pada dasarnya kualitas ketakwaan seolah-olah tidak berbatas. Kualitas ketakwaan kepada Allah akan terus bisa ditingkatkan sesuai dengan usaha yang bisa kita lakukan. Insya Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita dimudahkan Allah untuk menjalani akhir-akhir bulan Ramadan ini dengan lebih baik lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, terakhir ada satu kewajiban yang harus mesti kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini, yaitu kewajiban zakat fitrah. Kewajiban zakat fitrah ini menjadi pelengkap dari bulan Ramadan kita. Kewajiban zakat fitrah ini pertama berfungsi untuk mensucikan puasa bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Zakat fitrah ini diwajibkan untuk menyucikan orang yang berpuasa. Ketika berpuasa mungkin kita melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa atau bahkan membatalkan pahala puasa kita, seperti perkataan-perkataan yang kotor atau perbuatan-perbuatan yang kotor, porno, buruk, dan melakukan dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Namun dengan zakat fitrah ini insya Allah puasa kita dibersihkan. Di dalam satu hadis riwayat Abu Daud disebutkan Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang kotor dan porno dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Lalu yang kedua, fungsi zakat fitrah adalah membantu orang-orang fakir miskin. Zakat fitrah diisyaratkan untuk menolong orang yang miskin agar mereka tidak kesusahan pada saat hari raya Id. Pada saat orang lain juga bergembira, mereka pun ikut bergembira. Dengan memberikan mereka zakat, niscaya akan berkuranglah penderitaan dan kesengsaraan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, mari sama-sama kita tunaikan kewajiban zakat fitrah ini di bulan Ramadan ini sebagai penyempurna dari saum-saum kita. Di Masjid Riyadul Baidiah, panitia juga sudah siap untuk melaksanakan pengurusan dari mulai pengumpulan zakat fitrah sampai dengan pendistribusiannya kelak. Maka apabila bapak-bapak, ibu-ibu ingin menitipkan, bagi yang belum menitipkan kepada kami di panitia UPZ Masjid Riyadul Baidiah, kami siap untuk melaksanakannya. Penitipannya bisa melalui RT masing-masing atau bisa langsung datang ke masjid. Setiap hari petugas-petugas amilin zakat dari Masjid Riyadul Baidiah siap melayani bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian di masjid yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, demikian sekedar pengingat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Mari sama-sama kita tingkatkan amalan-amalan di hari terakhir
Ramadan kita, sehingga kualitas amalan kita meningkat dan sehingga kita menjadi orang yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari juga kita tunaikan kewajiban-kewajiban zakat fitrah kita ataupun zakat-zakat yang lain yang memang menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memudahkan kita, semoga Allah merahmati kita, dan semoga Allah mengasihi kita. Dan yang lebih penting lagi, semoga Allah segera mengangkat wabah yang sedang terjadi ini, segera mengangkat wabah yang sedang terjadi ini dan mengakhiri wabah ini, dan dengannya kita bisa hidup kembali di dalam keadaan yang lebih baik, di dalam keadaan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.